Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kita semua dalam keadaan sehat, kita boleh datang beribadah bersama di tempat ini ya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Biar lebih menghangatkan suasana kita satu dengan yang lainnya, kita boleh bersalam-salaman kiri kanan, depan belakang, katakan Tuhan Yesus memberkati. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menikmati, mengikuti ibadah ini. Kita bersaat teduh sejenak. Bapa di surga yang selalu mengasihi dan menyertai kami setiap waktu. Kami bersyukur atas berkat dan pertolongan-Mu sehingga kami boleh hadir di sini dalam keadaan yang sehat. Betapa besar kasih-Mu tak sebanding dengan pujian dan penyembahan kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan pada pagi ini juga Kau pimpin hamba-Mu, Guru Injil Ivan Christian yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Kau urapi, Kau pakai dia, agar firman yang disampaikan boleh dimengertikan, boleh membawa berkat, dan boleh kami jalankan di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Berkati setiap kami yang mendengarkan ya Tuhan. Beracalah di tengah kami ya Tuhan, sehingga ibadah ini boleh menjadi dupa yang harum bagi kemuliaan nama-Mu. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi yang tetap setia untuk selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari bersama-sama kita naikkan pujian, mulia bagi namanya. Ku menyembah dan masyurkan nama-Mu, Kau yang kudus dan berkuasa.
Jemaat sekalian dikasihi Tuhan, mari saat ini kita datang kepada Allah yang mulia, Allah yang kudus itu untuk mengakui setiap dosa dan kesalahan kita di hadapannya. Firman Tuhan dari Roma pasal yang ke-7 ayat 17-18, firman Tuhan berbunyi demikian. Kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Bapak Ibu, kalau kita membaca di Roma pasal ke-7 ini, kita akan melihat Paulus itu berhadapan dengan dosa dan dia akhirnya harus mengakui bahwa memang dosa seberkuasa itu atas hidup diri kita kalau kita tidak hati-hati. Saat ini mari kita sama-sama mengambil waktu pribadi sejenak. Jika kita mendapati kita berdosa di hadapan Tuhan, silakan berdoa secara pribadi, mohonkanlah pengampunan dari Tuhan. Silakan berdoa Bapak Ibu. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami saat ini datang kepada Tuhan. Dengan tulus hati kami mau memohon ampun atas setiap dosa dan kesalahan kami yang kami lakukan di hadapan Tuhan. Tidak ada satupun yang bisa kami sembunyikan ya Tuhan. Pikiran kami, hasrat kami, apa yang kami lakukan dengan mulut kami, melalui mulut kami, tangan kami, kaki kami, dan seluruh anggota tubuh kami, Tuhan yang tahu percis. Tuhan, saat ini kami mau datang kepada Tuhan memohon pengampunan daripada Tuhan. Atas setiap dosa, atas setiap kesalahan, atas setiap ketidaksetiaan yang kami lakukan dalam kehidupan kami seminggu terakhir ini. Kami sungguh memohon ya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan untuk mengampuni kami. Dan juga Tuhan boleh mengubahkan kami lagi dan lagi ya Tuhan. Untuk supaya kami boleh semakin menjadi anak-anak Tuhan, menjadi murid-murid Tuhan yang setia, menjadi anak-anak Tuhan yang mencerminkan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, mungkin terkadang kami sudah putus asa, kami habis akal, kami kebingungan bagaimana kami harus melepaskan diri kami dari dosa yang begitu kami nikmati selama ini. Saat ini kami mau datang kepada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan, Tuhan lepaskanlah kami. Tuhan pulihkanlah kami, Tuhan ubahkanlah kami. Tuhan, ini doa kami, ini permohonan kami, dan kami panjatkan kepada Engkau di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat sekalian, firman Tuhan memberitakan kepada kita bahwa bagi setiap kita yang mengaku dosa dengan tulus, maka Tuhan akan memberikan pengampunan kepada kita. Firman Tuhan dari Mazmur 86 ayat yang kelima, firman Tuhan berkata demikian, sebab Engkau ya Tuhan, baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepada Tuhan. Amin. Bacakan 10 perintah Allah. 10 perintah Allah. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadat kepadanya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang orang yang bersalah, orang yang namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Bapak Ibu silakan duduk. Kita bersyukur pagi ini ada persembahan pujian dari Paduan Suara Anugerah dengan judul Cu Se Wo Liliang. Artinya Tuhan adalah kekuatanku.
Terima kasih kepada paduan suara anugerah yang telah menyampaikan firman Tuhan. Pujian yang begitu indah bagi kita semua. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin bergabung, bisa ikuti latihan bersama sesudah ibadah kebaktian 1. Bapak Ibu, sungguh Allah kita adalah Allah yang baik dan penuh kasih, membimbing setiap langkah kita, memegang tangan kita, menyelamatkan jiwa kita. Sia-sialah bagi kita yang menolak keberadaannya. Mari kita sambut pujian betapa baiknya Engkau Tuhan. Kita sama-sama. Kita bangkit berdiri. Sampai bertepuk tangan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Kau berjalan di sisiku Tuhan, Kau bimbingku di setiap langkahku. Kau pegangku tanganku yang lemah, Kau angkat bila ku jatuh. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur yang wanita saja. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Segala puji syukur yang pria saja. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Bersama-sama. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Sungguh Allah kita Allah yang hebat.
Bapak Ibu, silakan duduk. Firman Tuhan pagi ini akan dibawakan oleh Guru Injil Ivan Christian dan diterjemahkan oleh Saudara Yoel Caleb dengan tema menolak keberadaan Allah. Kita persiapkan hati kita dan pikiran kita sambut pujian seperti rusa rindu sungaimu. Jiwaku rindu Engkau, Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu Rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Katakan dengan lebih sungguh seperti rusa rindu sungaimu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu Rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Segalanya bagiku. Jemaat sekalian, mari kita satu dalam doa. 我们一起祷告。 Bapa kami dalam kerajaan surga, kami sungguh berdoa agar firman-Mu boleh menyapa setiap kami. 我们在天上的父，我们为你祷告，让你的旨意可以直到我们的身上。 Kiranya firman-Mu ini boleh menegur, boleh mengarahkan setiap kami lagi. 让你的话语可以提醒我们，让我们再记得。 Ya Roh Kudus, kiranya Engkau berikan kepada kami hati yang mau belajar, 让你的圣灵可以给予我们要想学习的心， sehingga kami pun juga boleh mengalami perubahan hidup. 直到我们生活上面可以得到改变。 Dan juga Tuhan berkenanlah memakai kedua hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan. 求主使用你两位仆人， Kiranya Tuhan pakai menjadi alat berkat Tuhan. 成为你的带来恩典的。 Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. 通告主耶稣的名，我们祷告， Amin. 阿门。 Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. 弟兄姐妹早安。
Puji Tuhan, hari ini kita boleh kembali merenungkan satu topik mengenai menolak keberadaan Allah. 感谢上帝，我们今天可以再次学到， Bapak Ibu sekalian, belakangan ini kita sama-sama dibuat kesel kali ya. 可能我们最近感觉有点生气， Kita mungkin dibuat bingung, sedih, marah, geleng-geleng kepala karena kasus korupsi yang baru-baru ini muncul ke permukaan. 可能觉得犹豫、烦恼、悲伤，因为最近的这个腐败。 Bapak Ibu sekalian, beberapa waktu belakangan kan kita mendapatkan informasi bahwa ada kasus korupsi Pertamina yang menduduki juara pertama korupsi terbesar sepanjang sejarah Indonesia. 可能我们最近听说过这个 Pertamina 公司发生的一个腐败的事件，是世界上第一的。 Sebelumnya PT Timah yang juara 1. 前面可能是地妈公司。 Nah sekarang Pertamina yang juara 1 yang korupsinya menyebabkan kerugian negara itu kemungkinan sekitar 1.000 triliun. 可能最近Pertamina 给腐败的带来我们国家损失 1.000 triliun. 1.000 triliun. 1.000 triliun. Iya, yang kemarin juga ada baru-baru ini berita tentang juga kasus korupsi. 最近也听到有这个关于腐败的新闻， yang nominalnya 1 triliun lebih. 数量在1 triliun 以上。 Nah jadi Bapak Ibu sekalian melihat hal ini, saya sih secara respon saya pertama-tama tuh kok bisa ya gitu. 所以听到这个事情，我个人觉得为什么会这样？ Orang kan sudah tahu korupsi itu pasti merugikan banyak orang. 因为很多人都知道做这个腐败给很多人带来不好。 Korupsi itu kan juga pasti termasuk hukum pidana, ada hukumnya. 而且这个腐败也是惩罚，有惩罚。 Dan nggak ada agama manapun yang membenarkan korupsi. 也没有任何一个宗教也是说这个是好的， Tapi kok tetap dilakukan gitu. 但是为什么还做呢？ Saya cuma pikir, kok bisa, gimana mungkin gitu. 所以我感觉很奇怪，为什么这样？ Dalam korupsi ini kan pasti ada orang pertama yang punya inisiatif ngajak orang lain korupsi kan gitu. 肯定做这种事情，因为有一个人 Kan nggak mungkin semua kerugian ini dilakukan satu orang doang. 不可能所有的这个损失都是一个人做的， Kan pasti ada orang pertama yang ngajak temennya, korupsi yuk gitu. 肯定有人带朋友，我们一起做吧。 Kan pasti ada orang juga yang kemudian jawab, ayo gitu. 可能也有回答说， Dan anehnya lagi Bapak Ibu sekalian, mereka kan udah sibuk ya petinggi-petinggi itu. 也奇怪的，这个上司都是很忙的， Secara rutin mereka pasti rapat. 肯定很多开会。 Tapi kalau ada rencana baru untuk korupsi ini kan pasti ada rapat tambahan kan. 但是如果有这样子的计划，肯定有不一样的这个开会计划。 Oke, mari kita rapat Bapak Ibu Saudara sekalian. Agenda kita adalah gimana supaya korupsinya nggak ketahuan gitu. 我们今天开始开会，就是谈这个怎么做腐败。 Mereka merencanakannya, mereka melakukannya, berusaha supaya mereka nggak ketahuan gitu. 他们好好的计划，好的安排，不让他们不能被发现。 Mudah-mudahan mereka nggak buka dan tutup rapatnya dengan doa. 希望他们最终没有祷告结束。 Tapi tetap saja saya bingung betul-betul. Kenapa ini bisa terjadi gitu. 但我还是很犹豫，很奇怪。 Kalau melihat kejadian-kejadian ini Bapak Ibu sekalian, 如果我们看到这些事情， kita pasti bisa tahu bahwa hati para pelaku itu gelap banget gitu. 可能我们觉得他们这些人的心非常的黑暗， Mereka sama sekali nggak peduli orang lain menderita karena mereka. 他们从来不关心这些老百姓会损失， Mereka juga nggak takut lagi sama hukuman yang mereka bisa terima. 他们也不怕他们以后可能得到的这个惩罚。 Dan sebetulnya secara agama kita bisa katakan mereka menentang Tuhan lewat perbuatannya itu. 也可以说在宗教方面，他们也说是违反这个上帝的旨意。 Bagi saya Bapak Ibu sekalian, kejadian-kejadian semacam ini merupakan bukti yang sangat jelas tentang betapa dosa itu membuat hati manusia begitu gelap. 这些事情，我觉得可以看到这个罪是令人的心非常的黑暗。 Dalam satu bagian firman Tuhan, Rasul Paulus itu ada menjelaskan hal ini dengan lebih jelas Bapak Ibu. 在一段神话的当中，保罗有这么讲。
Dan kita akan baca sama-sama tentang bagaimana di dalam diri manusia itu kalau dosa itu menguasai kita, kita bisa sebegitu jahatnya. 我们可以前面会看到，如此这个罪可以令人非常的坏。 Kita baca Alkitab kita, Bapak Ibu sekalian, kita buka dari Roma 1 ayat 18 sampai 32. 我们看我们的经文在罗马书第1章第18到32。 Saya akan membacakan dalam bahasa Indonesia ayat 18 sampai 23, kemudian nanti Joel akan membacakan dalam bahasa Mandarin ayat 24 sampai 32. 我会用印尼文读18到23节，然后后来到用中文的读。 Saya bacakan terlebih dahulu dalam bahasa Indonesia terjemahan yang edisi yang kedua. Firman Tuhan berbunyi demikian, Roma pasal 1 ayat 18. Sebab murka Allah dinyatakan dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab sifat-sifatnya yang tidak tampak, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat tampak dan dipahami dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka menyatakan diri berhikmat padahal mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4 atau binatang-binatang melata. Ayat ke-24 dalam bahasa Mandarin. 所以上帝任凭他们存着心里的情欲，行污秽的事，以致彼此玷辱自己的身体。他们将上帝的真实变为虚谎，去敬拜侍奉受造之物，不敬拜那造物的主。主乃是可称颂的，直到永远。阿门。因此，上帝任凭他们放纵可羞耻的情欲。 他们的女人把顺性的用处变为逆性的用处，男人也是如此，弃了女人顺性的用处，与火共心，彼此贪恋。男和男行可羞耻的事，就在自己身上受这万未当得的报应。他们既然故意不认识上帝，上帝就任凭他们存邪僻的心，行那些不合理的事。 装满了各样不义、邪恶、贪婪、恶毒，满心是嫉妒、凶杀、争竞、诡诈、毒恨，又是常悔的，背后说人的，怨恨上帝的，侮慢人的，狂傲的，自夸的，捏造恶事的，违背父母的，无知的，北约的，无亲情的，不怜悯人的。他们虽知道上帝判定这是。 行这样的事的人是当死的，然后他们不但自己去行，还喜欢别人去行。 Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Dalam teks ini Paulus ini menulis mengenai sekelompok orang, khususnya orang non-Yahudi pada waktu itu. 在这段经文当中，保罗是表示这个非利赛人的。 Bapak Ibu sekalian yang memang dituliskan dalam di dalam surat Paulus ini mereka menindas kebenaran atau melawan kebenaran yang Tuhan sudah nyatakan kepada mereka. 可以说这些人是压制正义或者带来正义的一些人。 Dalam teks ini dituliskan bahwa sesungguhnya Tuhan itu sudah memberikan wahyu umum, Bapak Ibu. 其实在这里讲到神已经给予了这个普通的启示。 Dalam istilah teologi, wahyu umum ini merujuk kepada kebenaran-kebenaran umum tentang pribadi Allah yang bisa kita ketahui lewat ciptaan Tuhan. 在什么是这个普通启示？是神带来给我们创造了这个世界的关于本体的这个真理。 Wahyu umum ini berbeda dengan wahyu khusus. 这个普通的真理跟特殊的这个真理不一样。 Wahyu khusus itu adalah sebuah kebenaran khusus yang Allah nyatakan kepada kita sehingga kita bisa kenal Allah di dalam dan melalui Yesus Kristus. 普通真理是说我们可以能够认识这个上帝。 Wahyu khusus itu adalah pengenalan yang kita dapatkan dari firman Tuhan
dari pribadi Yesus Kristus sehingga memungkinkan kita untuk percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. 特殊的真理是通过他的话语神经能够我们认识这个上帝。 Dalam bagian firman Tuhan yang tadi kita baca, Paulus memang merujuk kepada khusus wahyu umum, ya. 所以我刚才读的经文是保罗是说到这个普通的。 Paulus ini mengatakan kepada jemaat di Roma pada waktu itu bahwa orang-orang non-Yahudi itu sebetulnya sudah kenal Tuhan. 保罗在这里说，其实这些非犹太人是已经认识上帝了。 Kenapa? Karena Allah itu menyatakan dirinya, memperkenalkan dirinya melalui ciptaannya. 为什么呢？因为神通过他的创造给这些非太人展示他的这个权利。 Lewat keindahan pemandangan yang sangat indah, sangat tertata, itu kita bisa tahu bahwa ada penciptanya. 通过这个美丽的风景平整的这个风景。 Melihat pengaturan-pengaturan yang Tuhan lakukan di alam semesta ini, kita pun juga bisa menangkap bahwa ada pribadi yang menciptakan dan mengatur semuanya. 通过他所创造的植物，我们可以看到是有人创造的这些。 Itulah sebabnya kemudian Paulus mengatakan bahwa sebab sifat-sifat Allah yang tidak tampak katanya. 所以保罗在这里说到上帝所做的明明可以知道的， Yaitu kekuatan yang kekal dan keilahiannya dapat tampak dan dipahami dari karyanya sejak dunia diciptakan sehingga mereka tidak dapat berdalih. Itu di ayat ke-20. 虽然不能看见的，但是可以通过他的所有创造物可以晓得，也可以推诿。 Terkait dengan hal ini seorang penafsir Alkitab mengatakan demikian Bapak Ibu sekalian, bahwa Tuhan itu telah menjahit keberadaan dan kuasanya ke dalam jalinan pikiran kita. 通过这个华语有个人说，上帝将他的存在和力量融入到人性的这个结构中。 Sehingga keberadaan dan kuasanya itu secara naluri itu bisa kita kenali ketika kita melihat dunia ciptaan ini. 所以通过这些创造，我们通过自己的本能可以察觉到。 Dan firman Tuhan katakan bahwa melihat ciptaan Tuhan ini saja seharusnya membuat orang tidak bisa berdalih kalau mereka tidak kenal Tuhan. 所以通过这些创造，可以说人是不可以不知道上帝的存在。 Memang benar Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang Paulus ceritakan ini memang punya pengetahuan tentang Allah. 确实保罗所讲的这些人是其实已经知道神的存在。 Firman Tuhan katakan bahwa mereka mengenal Allah. 华语说他们认识上帝。 Meskipun tentu pengenalannya tidak selengkap kita, yang kita sudah kenal pribadi Yesus Kristus, kita ada Alkitab yang kita bisa baca dan kita bisa tahu Allah kita. 可能不像我们一样通过圣经，通过讲到我们可以认识更深的认识。 Permasalahan yang disorot Paulus dalam teks ini bukan pada ketidaktahuan mereka, Bapak Ibu sekalian. 保罗所讲的在这圣经当中，不是他们无知的这个强调。 Permasalahannya adalah sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepada Allah. 问题是，虽然他们知道上帝，但是他们不荣耀他，也不感谢他。 Jadi isunya bukan kenal atau tidak kenal. 所以问题不是知道不知道， Isunya adalah mereka kenal, mereka tahu, tetapi mereka tidak memuliakan Allah, gitu. 问题是他们知道，但是他们不荣耀，不感谢他。 Justru Bapak Ibu sekalian dikatakan dalam firman Tuhan, mereka menindas kebenaran itu, mereka menindas pengenalan akan Allah itu. 在圣经当中有说到，他们是压制这个真理。 Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat dalam bagian firman Tuhan ini, kata menindas itu sebetulnya sangat kuat. 如果我们看到这个压制的这个词其实是很强的意思。 Ini bukan sesederhana seperti kita menolak keberadaan Allah, bukan. 这个不是单单是说像拒绝。 Ini seperti kita tuh bukan cuma sekedar masa bodoh, kita nggak peduli sama Tuhan. Bukan cuma sekedar itu. 这个也不像我们不在乎神的这个。 Kata menindas kebenaran ini adalah sebuah kata yang menunjukkan bahwa kita secara sengaja dan aktif melawan kebenaran itu. 这个压制的意思是我们特意故意的
Mereka bukan justru memuliakan Tuhan, beribadah kepada Tuhan, tetapi justru mereka membuat patung-patung dan menyembah patung-patung itu. 故意拒绝神的存在甚至他们也做这些雕像这样之类的。 Dan gawatnya Bapak Ibu sekalian, mereka itu bukan cuma melakukan, tetapi mereka ajak orang untuk melakukannya. 不好的是，他们不单单做，他们也带别人做。 Mereka bukan cuma melakukan sendiri dan menikmati perbuatan dosa itu, tetapi mereka juga secara aktif mendorong orang lain, mengajak orang lain untuk melakukannya. 他们不单单自己也做这些罪，他们而且也带人邀请人也一起做。 Bapak Ibu sekalian, melihat manusia yang memilih untuk bebal dan melawan Allah, Allah tidak tinggal diam. 所以上帝看到人这些人故意的对抗这些上帝的人。 Dalam teks ini kita akan sama-sama melihat bahwa Allah itu dalam disiplinnya, dalam keadilan, dalam kekudusannya, Allah itu memberikan hukuman kepada orang-orang ini. 所以我们这边可以看到，神通过他的审判、他的正义来审判这些人。 Hukumannya itu bukan nanti di neraka, bukan itu Bapak Ibu sekalian. 所谓的这个惩罚不是在地狱以后的。 Bagi orang yang tidak percaya sampai dia mati itu akan jadi hukuman kekalnya. 作为不信心的人， Tapi dalam bagian firman Tuhan ini kita bisa lihat bahwa hukumannya itu terjadi saat ini. 但是通过这个话题，我们可以看到这个惩罚是在现在发生的。 Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan 3 kali mengatakan kepada kita bahwa Allah menyerahkan mereka. 在话题当中有3次强调神交出他们。 Kita bisa lihat itu di ayat 24, 26, dan 28. 我们可以在第24、26、28节可以看到。 Apa maksud dari perkataan ini sebetulnya? 这个话是什么意思呢？ Allah menyerahkan orang-orang berdosa itu kemana? Kepada siapa? 上帝交出这些罪人的是给哪里的？ Bapak Ibu sekalian, para penafsir itu menggambarkan Allah menyerahkan ini seperti sebuah tindakan di mana Allah itu berhenti menahan perahu saat perahu itu terseret oleh arus sungai. 有些解释者他们讲这个像上帝放弃角色是一个船被这个河水给拖曳的时候。 Jadi seperti orang yang mengendarai perahu, Bapak Ibu sekalian, dia tidak sadar dia terseret arus sungai. 像坐船的时候，他没有察觉到被河水给拖曳。 Awalnya kemudian Tuhan itu sudah menegur dia, Tuhan sudah kasih tahu dia, Tuhan pegangin perahunya supaya dia nggak ikut arus sungai, tetapi orang ini tetap bandel. 前面可能上帝有提醒他们，帮他们捂住这个船，但是他们远远不听。 Akhirnya karena kebandelan orang itu, orang yang membawa perahu itu, Allah melepaskan tangannya. 因为他们这些人的不听这个神的话语，所以神就放手。 Ada juga ahli lain yang menjelaskan bahwa Tuhan itu nggak cuma melepaskan perahu itu katanya. 还有另一个人也说，神不单单是放手不捂住， Tetapi Tuhan mendorong perahu itu untuk semakin terbawa arus. 反是推这个船，让它推向下游。 Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa Allah menyerahkan orang-orang yang bebal dan melawan Allah itu kemana? 在神里面这个话语里面，神有怎么样呢？这些愚昧的人交出到哪里了呢？ Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan mengatakan bahwa Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati yang cemar. 上帝把这些人推到这个污秽之心的私欲。 Allah membiarkan mereka untuk mengikuti keinginan hati yang jahat. 让他们通过自己的这个情欲给他们自行。 Membiarkan mereka mengikuti dorongan hati yang tidak terkendali. 就是自己不能反抗的这个力。 Allah pun juga membiarkan mereka kepada tindakan yang mencemarkan tubuh. 甚至让他们做这些污秽身体的行为。 Tubuh mereka dibiarkan Tuhan untuk menjadi alat untuk melakukan perilaku yang tidak bermoral. 让他们的身体作为这些做不道德的做事。 Kalau kita baca di Alkitab tadi banyak listnya, silakan lihat sendiri Bapak Ibu. 可能刚才我们所读的有很多事情。 Allah juga menyerahkan mereka kemana? Allah juga menyerahkan mereka kepada hawa nafsu seks yang memalukan.
上帝也推他们推向什么呢？可以指的这个淫欲。 Mereka menukarkan hubungan yang alami antara laki-laki dan perempuan, suami dan istri untuk mengikuti dorongan seks yang menyimpang, Bapak Ibu sekalian. 他推动把这些顺行的用处作为逆行的用处， Yang laki-laki jadi sama laki-laki, 男的可能跟男 yang 人， perempuan jadi sama perempuan. 女的跟女的。 Dan kemudian Allah juga memberikan mereka kepada pikiran-pikiran yang sia-sia dan terkutuk. 可能让他们也思想到这些虚妄或者咒诅的思想， Mereka dibiarkan tenggelam dalam pemikiran yang sesat. 在淹没的这些误会的这个错误的思 Akal 想， budi mereka menjadi tumpul dan tidak lagi mampu membedakan kebenaran dari kepalsuan. 他们思想变得很迟钝，不能判断哪个是真哪个假。 Jadi ketika dikatakan bahwa Allah menyerahkan mereka, 所以如果在这里说到上帝交出他们， Allah seperti membiarkan orang berdosa yang bebal itu untuk tetap hidup dalam dosa yang mereka nikmati. 可以说是上帝把这些罪人，让他们享受这些不好的事。 Saya membayangkan ya Bapak Ibu sekalian ketika Allah menyerahkan orang-orang berdosa kepada hal-hal itu, 可以说我想到在前面，上帝把这些罪人交出到这些不好事， mungkin nggak ada lagi rasa takut kepada Allah. 可能他们再也没有自己怕上帝的这个思想， Hati mereka sudah mati rasa terhadap perasaan bersalah. 他们的心已经对不好的事麻木了， Mereka nggak peduli lagi dengan teguran orang lain. 他们也不听别人的吃素， Tidak lagi merasa takut Tuhan hukum mereka. 不怕上帝会惩罚他们， Mereka merasa di atas angin. 在沾了上面的风， Merasa semuanya mulus, lancar. 感觉一切都很顺利， Merasa semua berjalan sesuai dengan rencana Dia. 按照他的计划进行。 Mereka menikmatinya, bahkan mengajak orang untuk melakukan hal yang sama. 他们享受这样做，也甚至带别人做。 Padahal sesungguhnya Bapak Ibu sekalian, 可能实际上 semua perasaan itu terjadi 所发生的，他们所察觉到的， karena Allah menyerahkan perahu mereka untuk terbawa arus, untuk jatuh ke air terjun. 是因为上帝把他们的船给冲走，下到瀑布上面。 Sampai titik ini mungkin kita ada yang kaget Bapak Ibu. 可能我们听到这些，我们惊讶， Katanya Allah itu kasih. 上帝不是很有爱的吗？ Kok Dia melakukan hal itu? 他为什么会这样做呢？ Bapak Ibu sekalian, kita perlu memahami tindakan Allah ini dengan baik Bapak Ibu. 我们要考虑为什么神会这样做？ Seorang penafsir mengatakan demikian Bapak Ibu sekalian ya. Boleh tolong di next slide. 有一个人曾经这么说。 Maksud Paulus itu bukanlah bahwa orang-orang ini terlepas dari tangan Tuhan katanya. 保罗的意思不是这些人从上帝手中拖出来， Ataupun bahwa Tuhan itu lepas tangan terhadap mereka. 也不是上帝跟他们放手了， Sebaliknya katanya, 反过来， penyerahan ini adalah tindakan penghakiman dan belas kasih yang disengaja dari Tuhan yang menghajar untuk menyembuhkan. 这上帝所交出的这些事，是上帝的审判和怜悯，让他们医治这些人。 Jadi Bapak Ibu sekalian, kita perlu melihat tindakan Allah ini bukan seperti dewa yang jahat yang menghukum manusia hanya untuk menyakiti mereka, bukan. 所以我们看，上帝所做的这些事，不是作为不好的，而是来审判。 Seperti yang dinyatakan oleh penulis Ibrani, Bapak Ibu sekalian, Tuhan itu melakukan itu karena Dia mau mendisiplinkan manusia. 所以在希伯来书曾经有这样子说，上帝是要管教别人， Dengan satu tujuan, yaitu supaya mereka kembali kepada Tuhan dan menyembah Tuhan 就 saja. 做一个目标，就是让他们回来跪向这个上帝。 Bapak Ibu sekalian, ketika saya membaca firman Tuhan ini dan merenungkannya sungguh-sungguh, 当我读到这个神经的时候， saya makin yakin bahwa dosa itu begitu merusak hidup kita. Gitu. 我越更相信这个罪是对我们的生命有破坏力。 Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kita melihat korupsi Pertamina itu, yang begitu gelap itu Bapak Ibu, 当我们看到刚才 Pertamina 的腐败这么黑暗了， kalau kita nggak hati-hati, kita pun juga bisa mengikuti pola yang sama. Mungkin kejahatannya berbeda, tapi polanya sama. 可能如果我们不小心，我们也会跟着他们做这些坏事。
Isunya adalah bukan soal kita kenal Tuhan atau tidak. 问题不是我们是不是认识上帝， Isunya adalah ketika kita tahu Tuhan itu tetapi dosa menguasai kita dan kita hidup melawan Tuhan. 问题是我们认识了，但是我们还违反这个上帝的旨意。 Bapak Ibu sekalian, tindakan menekan kebenaran, melawan kebenaran Tuhan itu bisa kita lakukan walaupun kita Kristen. 所谓的这个压制上帝的旨意，虽然我们是基督教，我们也是其实可以做。 Dosa itu bisa membuat kita sangat jahat, hati kita gelap, hasrat kita ini tidak terkendali dan tindakan kita pun menjijikkan juga. 罪是可以让我们变成很坏，让我们的欲望增长，然后所做这些上帝不允许的事。 Kita bisa jadi orang Kristen yang punya hati dan bertindak seperti koruptor tadi. 可能我们作为基督教，也可能做像这些做腐败的人。 Bahkan kita pun bisa sampai pada satu titik di mana kita ini mati rasa saat melakukan dosa. 甚至当我们犯罪的时候，我们也麻木了， Kita nggak takut lagi melakukannya. 再也不怕做这些坏事， Kita menikmatinya bahkan, 反而享受， dan bahkan kita ajak orang untuk melakukannya. 也可能带领别人， Tanpa sadar Bapak Ibu sekalian, 不一致的。 perahu kehidupan kita mengarah kepada air terjun yang akan membunuh kita. 我们的生命的船向往这个瀑布， Dengan pengaruh dosa kita bisa jadi begitu bebal. 因为罪的影响，我们变得很麻木。 Kita bisa tidak merasa bersalah saat ditegur firman Tuhan. 可能听到话语的时候，我们也察觉我们没有做错， Kita merasa tidak perlu berubah. 我们觉得不需要改变。 Jika demikian Bapak Ibu sekalian, saya yakin berdasarkan kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan pun bisa memberikan hukuman dan disiplin ini kepada kita. 如果这样子的话，我们也可以觉得上帝会给我们这些惩罚和管教。 Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau mungkin saat ini kita sedang hidup dalam dosa tertentu, 所以弟兄姐妹，如果我们现在正在生活在一个罪恶的当中， kita merasa aman karena kita tidak pernah ketahuan kok. 我们觉得没问题，因为从来没有被察觉到， Nggak ada rasa lagi takut, penyesalan kepada Tuhan. 不再有这个后悔或者惧怕上帝的这个思想， Kita nggak takut Tuhan hukum. 不怕上帝惩罚。 Toh habis melakukannya kita nggak mengalami apapun. 反正我们做了，我们也没有发生什么事。 Habis bertindak kasar kepada sesama kita nggak tiba-tiba kejedok dan benjol, enggak. 做坏事可能我们也没有在身上发生一些事情。 Habis melakukan suap sana dan sini, malah datang uang. 可能给别人钱的时候，反而来的钱也多。 Selama ini cuma baca Alkitab di gereja seminggu sekali nggak kenapa-napa kok. 每一周在读圣经，我们也没有什么发生。 Selama ini doa pas makan doang juga mana nggak terjadi apa-apa. 吃饭的时候才祷告，也没有什么问题。 Suap menyuap nggak kenapa-napa. 给这 Duit 些 malah 钱 makin datang. 也没有什么发生什么事，反而钱来的多。 Bapak Ibu sekalian, kalau kita merasa seperti itu sesuai firman Tuhan hari ini, mungkin Allah itu melepas perahu kita. 可能如果我们这样子想的话，可以说上帝已经放手了，捂住我们的船。 Mungkin Allah itu sedang membiarkan kita. 可能上帝在放手，让我们自己顺行， Mendisiplin kita 是作为管教， supaya kita balik kepada Tuhan. 让我们再次回向他。 Bapak Ibu sekalian, kalau dalam perenungan kita sudah merasakan hal itu, apa yang bisa menolong kita kalau begitu? 弟兄姐妹，如果在思想当中我们已察觉到这些，那有什么可以救助我们呢？ Kalau Allah sudah melepaskan perahu kita, siapa yang bisa tolong kita? 如果上帝已经放手了我们的船，那谁可以救助我们呢？ Bapak Ibu sekalian, dalam surat Roma ini Paulus sempat menuliskan gimana dia frustasi sekali dalam menghadapi kenyataan dosa itu merusak dirinya. 所以在罗马书这个当中，保罗有感觉到他很沮丧，因为罪已经破坏他的生活。 Dalam frustasinya Paulus berkata, aku manusia celaka, katanya. 在沮丧的时候，他有说
Siapa 我真 yang 是苦啊！ akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? 谁能救我脱离这取死的身体呢？ Siapa Bapak Ibu? 是谁呢？ Bapak Ibu sekalian, kenyataan bahwa Tuhan mungkin sedang membiarkan kita mengikuti arus keinginan kita yang gelap. 实际上，可能上帝现在正在放手，让我们自行这个罪恶的当中。 Itu tidak menunjukkan bahwa Tuhan itu berhenti mengasihi kita. 但这个也不代表上帝不再爱我们了。 Tuhan mau kita kembali kepada Dia. 上帝要我们再回向他， Dan yang hanya bisa membuat kita melakukan itu adalah Tuhan Yesus Kristus. 但能做到的这些事，只有上帝才能做。 Paulus mengatakan syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. 所以保罗说感谢上帝我们的耶稣基督，我们的神。 Memang jawabannya hanya Allah yang bisa melepaskan kita. 可能解决方案只有上帝才能， Hanya di dalam dan melalui Yesus Kristus kita bisa lepas. 只能通过上帝，我们才可以松手。 Hanya melalui pertolongan Roh Kudus yang menginsyafkan kita akan dosa kita, kita bisa bebas. 通过圣灵的帮助，我们才可以放手这些罪。 Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu nggak ada cara lain kita hanya bisa kembali kepada Tuhan. 所以弟兄姐妹，其实没有其他的这个解决方案， Tidak 只 ada 有我 cara 们回向神。 Tidak ada cara lain yang bisa melepaskan kita dari racun dosa yang menggerogoti diri kita. 没有其他方案可以使我们脱离这个罪恶的毒。 Kita hanya bisa mengalami pemulihan kalau kita kembali kepada Tuhan. 我们可以感到回复，只是如果我们回到上帝， Mengaku dosa kita. 提到我们的罪，承认我们的罪， Memohon Tuhan mengubah kita. 向上帝祈求。 Saya tidak tahu Bapak Ibu sekalian, perahu kehidupan kita ini sedang mengarah kemana. 可能弟兄姐妹我们不知道生命的船是往哪里走， Apakah Tuhan yang sedang pegang kendali perahu hidup kita? 是有神来把控我们的船吗？ Atau apakah Tuhan saat ini dalam posisi mendisiplin kita, melepaskan perahu kita? 还是现在上帝在管教我们，不握住我们的船？ Saat ini saya mau ajak kita untuk ambil waktu sejenak di hadapan Tuhan, Bapak Ibu sekalian. 所以这个时间我们要花点时间在上帝的面前， Mari kembali kita periksa diri kita. 回来察觉我们自己， Ambil waktu bicara sama Tuhan. 一会儿跟上帝谈。 Kalau selama mendengar khotbah ini Tuhan membuat kita nggak nyaman mendengarnya. 通过这些话语，可能这些话使我们感到不满， Kita teringat akan dosa tertentu dalam diri kita yang susah kita ubah. 让我们记了我们很难改变的罪恶。 Udah coba berubah, jatuh lagi. 试着改变，但是也跌倒。 Coba ngomong dengan cara yang baik, nggak bisa. Kayaknya udah kebiasa ngomong kasar sama orang. 用好的话语来跟别人讲，但是很难改变。 Ambil waktu kepada Tuhan dan memohon ampunlah kepada Tuhan dan pertolongan Tuhan. 所以我们来一起花点时间，更祈求神的饶恕。 Bapak Ibu sekalian, kalau kita selama mendengar khotbah ini, kita nggak merasakan apapun. 如果在我们听到这个讲道的时候，我们没有任何感觉， Hati ini terasa udah mati rasa. 心感觉已经很麻木， Bahkan seperti malas tutup mata untuk doa kepada Tuhan. 可能像很懒惰的闭上眼睛， Gak bisa tutup doa dan berdoa kepada Tuhan. 不能做闭着眼睛跟神祷告， Tetaplah coba berdoa. 尽量再试一试祷告。 Saya pernah ada di satu kondisi saya tutup mata pun susah rasanya. 可能有一次我也察觉到我很难的闭上眼睛祷 Kayak 告， rasanya percuma tutup mata itu nggak ada perubahan apa-apa gitu. 感觉闭上眼睛也没有什么改变。 Saya ajak kita berdoalah kepada Tuhan tetap di pagi ini. 我邀请你们一起跟我一起祷告， Sampaikan kepada Tuhan agar Roh Kudus yang menginsyafkan kita sehingga kita bisa berubah. 让圣灵来支配我们的心，使我们能改变。 Supaya perahu kita nggak terlalu lama nyasar, Bapak Ibu. 所以我们的让我们的船不再是迷路， Supaya kita buru-buru bilang ke Tuhan, Tuhan kendalikan perahu ini.
让我们赶快向上帝说上帝把控这些船。 Silakan ambil waktu tenang sejenak secara pribadi berapa menit ke depan Bapak Ibu sekalian. 请使用这些几分钟来进行自己。 Silakan berdoa dan satu lagu akan dinyanyikan untuk mengiringi kita dalam doa. 向主祷告，而一首歌会带领我们一起。 Lelah meniti puasan diri, tiada terasa ku telah pergi, meninggalkan engkau sendiri. Tak peduli lagi aku seperti bunga yang kering yang berguguran diterpa angin. Sejuta hasrat untuk kembali, tinggalkan kesombongan diri. Tuhan, ampunilah aku yang meninggalkanmu setelah apa yang Engkau berikan padaku. Kini ku kembali padamu yang sejati, menyerahkan seluruh hidupku. Bapak Ibu sekalian, saya ajak kita untuk bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan pujian ini. Lelah meniti kepuasan diri, tiada terasa ku telah pergi, meninggalkan engkau sendiri. Tak peduli lagi aku seperti bunga yang kering yang berguguran diterpa angin. Sejuta hasrat untuk kembali, tinggalkan kesombongan diri. Kita mohon ampun kepada Tuhan. Tuhan, ampunilah aku yang meninggalkanmu setelah apa yang Engkau berikan padaku. Kini ku kembali padamu yang sejati, menyerahkan seluruh hidupku. Tuhan, ampunilah kami. Tuhan, ampunilah aku yang meninggalkanmu setelah apa yang Engkau berikan padaku. Kini ku kembali padamu yang sejati, menyerahkan seluruh hidupku.
Pagi ini kami datang kepada Tuhan memohon belas kasihan Tuhan. Tuhan berkenanlah meletakkan tangan-Mu di perahu kehidupan kami lagi. Kami mau kembali kepada Tuhan. Ampuni kami yang selama ini mungkin sudah terlalu jauh berjalan, meninggalkan Tuhan, melawan Tuhan. Tuhan berkaryalah, ubah hati yang selama ini begitu keras, begitu tidak mau diatur oleh Tuhan. Lembutkanlah hati kami, dan biarlah selama masa kami menyambut Jumat Agung dan Paskah, kami boleh sungguh-sungguh mengalami perubahan. Kami boleh semakin menjadi orang Kristen yang tahu betul bagaimana kami harus menjalani hidup kami, karena Tuhan Yesus sudah menebus kami dan memberi kami hidup yang baru. Tuhan tolong kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian, Tuhan berkati. Terima kasih kepada Guru Injil Ivan yang telah menyampaikan firman Tuhan pagi ini. Dan juga terima kasih kepada Saudara Joel, Caleb yang sudah menerjemahkannya. Mari sama-sama kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli, kita bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu silakan duduk. Tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Hari ini ada satu kali persembahan. Kita persiapkan persembahan kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Diiringi dengan pujian, ku bersuka cita kerja baginya. Ku bersuka cita kerja baginya, sungguh ku bersuka cita. Ada sukacita dalam hatiku, ku bekerja baginya. Ku serahkan semuanya, kerja bagi Rajaku. Ada damai sukacitaku bekerja baginya. Bait kedua. Ku bersuka cita kerja baginya, sungguh ku bersuka cita. Tiap langkahku turut perintahnya dan bekerja baginya. Ku serahkan semuanya, kerja bagi Rajaku. Ada damai sukacitaku bekerja baginya. Ku bersuka cita kerja baginya. Ku bersuka cita kerja baginya, sungguh ku bersuka cita. Ku rela serahkan semua baginya, untuk bekerja baginya. Ku serahkan semuanya,
kita bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan atas segala apa yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kami hingga saat ini. Kami bersyukur Tuhan, Engkau yang memelihara kehidupan kami sehingga kami tidak kurang suatu apapun. Terutama Tuhan, Engkau sudah memelihara iman kami akan Engkau. Kami ingin mempersembahkan persembahan kami pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan menerima ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan memimpin kami untuk senantiasa hanya berharap, bergantung. Dan Tuhan yang akan mengendalikan setiap kehidupan kami di hari-hari yang akan datang. Terima kasih ya Tuhan, biarlah persembahan ini boleh dikelola dengan baik. Sehingga rumah Tuhan tidak akan henti-hentinya, berkat-berkat Tuhan akan tercurah di tempat ini. Terima kasih Bapa. Berkati majelis yang akan mengelolanya, biar hikmat yang datang dari Tuhan memberi kepada mereka semua untuk senantiasa melayani dengan sepenuh hati. Terpuji namamu Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan tetap berdiri. Kita akan berdoa untuk dua pokok doa yang akan kita doakan. Yang pertama kita berdoa untuk program pemerintah yang baru dibentuk, yaitu Danantara dan Bank Emas, supaya betul-betul dipakai untuk memperkuat perekonomian nasional dan tidak disalahgunakan. Mari Bapak Ibu kita buka suara bersama untuk doa ini. Bapa, kami berdoa Tuhan untuk program pemerintah yang baru dibentuk, yaitu Danantara dan Bank Emas. Biarlah Tuhan melalui program pemerintah ini Tuhan, masyarakat yang akan terlibat dan orang-orang yang sudah Tuhan panggil untuk percaya di dalam mengelola program pemerintah ini Tuhan boleh menjalankan dengan sepenuh hati sehingga dapat memperkuat dalam perekonomian, dapat mengubah juga menjadi kesejahteraan bagi masyarakat yang ada, sehingga Tuhan melalui program ini banyak hal-hal yang boleh terbantu dan tidak disalahgunakan di dalam penggunaannya. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Yang kedua kita akan berdoa bahwa masa Lenten yang mengajak kita sadar bahwa kita adalah manusia yang berdosa dan hina. Tanpa kasih Tuhan kita semua pasti binasa. Maka selama masa Lenten kita berdoa, berpuasa dan memohon ampun untuk dosa kita. Kita berdoa agar kita bisa melewati masa Lenten ini dengan serius. Mari Bapak Ibu kita berdoa bersama. Bapa, kami berdoa Tuhan pada masa Lenten ini kami boleh Kau ubahkan menjadi hati yang sungguh-sungguh mau bertobat, mau menyerahkan diri kami sepenuhnya kepada Tuhan. Kami boleh menyadari keberdosaan diri kami Tuhan, sehingga kami Kau layakkan untuk menyambut masa ini dengan penuh harapan. Tuhan ubahkan semuanya sehingga pada kebangkitan-Mu tadi Tuhan, berkat Tuhan yang akan memberi kepada kami iman yang lebih kuat lagi. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan, inilah doa-doa kami. Biarlah melalui firman yang kami dengar kami pada pagi ini melalui hamba-Mu, kami boleh bersama-sama mengubah diri kami. Kami boleh bersama-sama Tuhan yang akan memberi kepada kami satu tempat yang tidak memberi kami untuk terus melaju. Tuhan melepaskan kami, namun kami tetap Kau pegang di dalam setiap pengharapan kehidupan kami. Hanya di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Oh selamat sumber berkat.
So sekalian mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Dan kita memohon berkat dari Tuhan boleh turun atas kita semua. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan pimpinan dari Allah Roh Kudus boleh senantiasa memimpin hidupmu, supaya hidupmu boleh menyerahkan diri di dalam pemerintahan Allah dan menjauhkan dosa, sehingga melalui hidupmu nama Tuhan boleh dipermuliakan dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk saat teduh. Ya, saudara sekalian, ada beberapa pengumuman sebelum kita mendengar atau melihat di layar LCD. Pertama, Bapak Ibu saudara sekalian, kita memasuki masa Lenten dari tanggal 5 Maret sampai 20 April. Di dalam masa Lenten ini kiranya kita boleh semakin mendekatkan diri kepada Tuhan melalui renungan setiap hari maupun melalui berpuasa. Puasa dimulai jam 6 sore sampai jam 12 siang. Kurang lebih 18 jam. Kita tidak makan, kalau saudara kuat tidak minum juga tidak apa-apa, ya. Jadi puasanya tidak makan, atau saudara sekalian ada ikatan-ikatan tertentu bagi saudara sekalian begitu kuatnya sehingga saudara sekalian mau melepaskan, ya, misalnya terikat gadget, nah puasa main gadget, main Facebook, main Instagram boleh juga, ya. Jadi dari 5 Maret sampai 20 April. Dan setiap hari Bapak Ibu saudara sekalian ada bahan Lexio Divina yang saudara sekalian bisa lakukan di pagi harinya. Nanti di sore harinya ada renungan yang diberikan kepada saudara sekalian untuk saudara baca ataupun saudara mendengarkannya. Dan ada berita duka cita telah dipanggil ke rumah Bapak di surga Ibu Jan Nyat Siam dalam usia 79 tahun. Jenazah telah dimakamkan di TPU Tegak Alur pada hari Sabtu yang lalu. Segenap jemaat, majelis dan hamba Tuhan mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya bagi keluarga yang ditinggalkan. Ya, nanti kalau kita ketemu anaknya mungkin kita juga bisa mengucapkan rasa duka cita kita kepada keluarga yang ditinggalkan. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, bagi Bapak Ibu saudara sekalian yang ingin memberikan dukungan dana untuk Jumat Agung dan Paskah, saudara sekalian bisa memberikannya ke amplop persembahan, ataupun nanti saudara sekalian bisa transfer ke rekening yang gereja yang tersedia dengan memberikan keterangan persembahan untuk Paskah dan juga Jumat Agung, ya. Dan Bapak Ibu saudara sekalian, ada Saudari Angelica Teresia Sriana yang akan diperbantukan di Pos Serang. Mungkin bisa bangkit berdiri, oke. Ya, ini ya, nanti akan membantu pelayanan di Pos PI Serang sampai bulan Juli, ya. Kita boleh mendukung dalam doa pelayanannya di sana. Ya, silakan duduk. Kita akan melihat beberapa layar LCD ini.
Shalom Bapak Ibu yang terkasih, mari kita saksikan warta berikut ini. Jemaat yang menjadi murid Kristus adalah sasaran gereja ini. Menjadi murid harus bersedia untuk diajar dan dibina. Gereja ini menyediakan wadah-wadah pembinaan bagi saudara sekalian. Mari saudara ambil bagian dalam pembinaan yang disediakan oleh gereja ini. Pembinaan menuju serupa Kristus, kelas berakar, sesinya yang kelima, Senin pukul 7.30 malam, tanggal 10 Maret dengan tema Allah Tritunggal, disampaikan oleh Pendeta Rusti Japri. Persekutuan Usia Indah Selasa 11 Maret pukul 5 sore, pemahaman Alkitab dengan tema Rohaniyah versus Lahiriah, yang diambil dari Roma 2 ayatnya yang ke-17 sampai dengan 29. Faith at Home, Jumat 14 Maret pukul 7 malam dengan tema Just Mom. Faith at Home kali ini mengajak saudara sekalian untuk nonton bersama sebuah film mengenai keluarga dan akan mendiskusikannya nilai-nilai yang bisa diterapkan di dalam keluarga saudara sekalian. Mari Bapak Ibu kita ikuti Faith at Home ini, tentu akan menyenangkan dan memberkati kita semua. Gaya hidup ramah lingkungan dapat diterapkan melalui cara-cara sederhana dengan membangun kebiasaan-kebiasaan yang baik. Kejadian 2 ayatnya yang ke-15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakannya dan memelihara taman itu. Dengan mulai membawa botol air atau tumbler masing-masing, kita boleh mengurangi sampah botol plastik. Bumi adalah milik Allah yang wajib kita pelihara. Persekutuan doa pagi diadakan secara hybrid, on-site dan Zoom, Sabtu 15 Maret pukul 6 pagi dengan tema pembenaran karena iman, yang diambil dari Roma 4, akan disampaikan oleh Pendeta Rusti Japri. Ibadah umum Minggu 16 Maret pukul 8 dan 10.30 dengan tema Benar karena Dibenarkan. Diambil dari Roma 5 ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-11. Disampaikan oleh Pendeta Rusti Japri. Ibadah Teens Minggu 16 Maret pukul 8 dengan tema The Given Faith. Diambil dari Roma 5 ayatnya yang 1 sampai dengan yang ke-11. Disampaikan oleh Guru Injil Yohana Esti Tambunan. Ibadah anak Minggu 16 Maret pukul 8 dan 10.30 dengan tema Tuhan Membenarkanku. Diambil dari Roma 5 ayatnya yang ke-7 sampai dengan yang ke-11. Sekian informasi warta kita minggu ini. Selamat menikmati hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdiri. Kita akhiri ibadah kita. Kita naikkan pujian Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Kita naikkan pujian ini 2 kali, yang 1 kali kita bersalam-salaman. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Mari bersalam-salaman. Berjalan di sisiku Tuhan, Kau bimbingku di setiap langkahku. Kau pegang terus tanganku yang lemah, Kau angkat bila ku jatuh. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana.
Paduan Suara Anugerah hari ini tetap ada latihan ya.